Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Delviani, dengan NIM F1C1 2002. Saya Melisa dengan NIM F1C120001. Dan saya sendiri, Putri Nur Satria, dengan NIM F1C120031. Di sini, untuk memenuhi tugas mata kuliah makromolekul, kami akan menjelaskan metode kualitatif analisis, yaitu uji Mollis. Sejarah uji Mollis. Uji Mollis ditemukan oleh Han Mollis, adalah seorang ahli biologi, fisiologi, dan biokimia. Selain menemukan salah satu uji pengenalan karbohidrat, dia juga muncul sebagai tokoh utama dalam sejarah penelitian fotosintesis. Uji Mollis adalah uji kimia kualitatif untuk mengetahui adanya karbohidrat. Uji Mollis dinamai sesuai penemunya, yaitu Han Mollis. Uji Mollis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan reaksi pembentukan warna dan menggunakan prinsip kromatografi seperti HPLC, High Performance Liquid Chromatography, dan TLC, Thin Layer Chromatography, dan lain-lain. Kemudian, prinsip kerja uji Mollis. Uji Mollis adalah sebagai dasar uji kualitatif adanya karbohidrat dalam suatu bahan. Semua jenis karbohidrat, baik monosakarida, disakarida, maupun polisakarida, akan berwarna merah keunguan, nampak pada bidang antara kedua cairan. Bila larutan dicampur beberapa tetes larutan alfa-naftol dalam alkohol dan ditambahkan asam sulfat pekat, sehingga tidak tercampur. Selain itu, senyawa-senyawa asam nukleat dan glikoprotein juga positif dengan uji Mollis karena mengandung karbohidrat. Asam sulfat akan mengdehidrasi karbohidrat membentuk furfural. Alfa-naftol bereaksi dengan furfural membentuk senyawa berwarna ungu. Reaksi positif ditunjukkan dengan munculnya warna ungu pada batas kedua cairan. Untuk melakukan uji Mollis, ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu penambahan beberapa tetes reagen Mollis. Reagen Mollis merupakan larutan alfa-naftol dalam alkohol yang kemudian ditambahkan ke dalam larutan sampel dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan asam sulfat pekat secara perlahan-lahan melalui dinding tabung reaksi agar tidak sampai tercampur dalam larutan atau hanya terbentuk lapisan. Nah, pada gambar pertama, itu merupakan reaksi karbohidrat oleh asam anorganik pekat akan dihidrolisis menjadi monosakarida. Dehidrasi monosakarida jenis pentosa oleh asam sulfat pekat menjadi furfural 5-hidroksimetil. Pada gambar kedua, merupakan reaksi antara pereaksi Mollis yang terdiri dari alfa-naftol dalam alkohol akan bereaksi dengan furfural membentuk senyawa kompleks berwarna ungu, di mana bila tampak cincin berwarna ungu pada batas kedua cairan memberikan interpretasi hasil yang positif. Nah, adapun interpretasi hasil dari reaksi Mollis ini membentukkan cincin berwarna ungu di antara larutan sampel dan larutan asam menunjukkan terdapat adanya karbohidrat pada larutan asam dan larutan sampel. Asam sulfat dapat digantikan oleh asam pekat lainnya, misalnya yaitu asam fosfat pekat atau asam klorida pekat. Asam pekat ini berfungsi untuk menghidrolisis ikatan sakarida pada karbohidrat kompleks untuk menghasilkan furfural. Furfural ini akan bereaksi dengan reagen Mollis, membentuk cincin berwarna ungu. Beberapa larutan glikoprotein dan asam nukleat memberikan hasil positif untuk uji Mollis, karena dapat mengalami hidrolisis ketika bereaksi dengan asam kuat dan menghasilkan monosakarida. Dan adapun cincin berwarna ungu ini yang ditampilkan pada sebelah kanan yaitu hasil positif yang terdapat terbentuknya warna ungu, sedangkan yang negatif itu tidak terjadinya perubahan warna. Cincin berwarna ungu ini akan membentuk pada seluruh jenis karbohidrat pada monosakarida memberikan hasil reaksi yang cepat, sedangkan pada disakarida dan polisakarida bereaksi lebih lambat. Demikianlah pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.